Salam semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang dana darurat. Saya akan jelaskan definisi dana darurat. Kedua, kenapa harus punya dana darurat dan apa manfaatnya. Dan yang terakhir, hal apa saja yang mengenai dana darurat serta alasannya. Tentu teman-teman sudah pernah dengar kata dana darurat. Yang kita ketahui dana darurat itu apa ya? Dan mungkin yang terbenak di pemikiran teman-teman, dana darurat itu adalah dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat. Dan memang benar seperti itu. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut dan lebih lengkap, sebaiknya teman-teman jangan di skip video ini, apalagi ditutup ya. Dan sebaiknya teman-teman like, share, dan komentar jika ada komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau mau bisa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dana darurat itu merupakan dana yang disimpan untuk keperluan darurat atau keadaan darurat, baik itu kecelakaan, kemudian servis kendaraan, ataupun kerusakan rumah yang mau diperbaiki. Kemudian amit-amit kalau misalkan di PHK secara mendadak. Kenapa harus punya dana darurat dan apa manfaatnya? Dana darurat punya beberapa manfaat yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya, tidak kebingungan mencari uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, tidak kehilangan momentum. Maksudnya, dana darurat yang dimiliki juga diperlukan bisa menjadi jalan keluar. Dana investasi itu tidak tergelur atau berkurang gitu. Kemudian dana cadangan untuk antisipasi kerugian sehingga tidak perlu mencari pinjaman. Dana darurat membuat hidup kita jadi tenang dan terjamin tentunya. Dana darurat sesuai dengan namanya wajib punya kapanpun dibutuhkan. Lantas, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ini perlu teman-teman perhatikan baik-baik ya. Berikut alasan besaran dana yang dibutuhkan. Jadi, untuk mereka yang masih single atau belum memiliki tanggungan, dananya itu dikalikan 3-6 kali dari gaji yang dimiliki. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan, itu dikalikan 6-12 kali dari gaji yang dimiliki. Contohnya, misalkan teman-teman punya pendapatan 2 juta per bulan misalkan. Nah, untuk teman-teman yang masih single atau belum punya tanggungan sama sekali, itu kisaran biaya dana darurat yang disiapkan dari 6 juta sampai 12 juta. Nah, untuk mereka yang sudah berkeluarga, itu harus menyisihkan dana darurat kurang lebih sebesar 12 juta sampai 24 juta. Dapatnya dari mana? Itu tadi, 2 bulan dikali yang single 3-6, kemudian 2 juta yang untuk yang berkeluarga dikali 6-12. Jadi itu adalah bulan ya, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Seperti itu. Jadi jangan kaget kalau melihat dana darurat yang sebesar ini yang perlu dipersiapkan. Selain konsisten untuk menyisihkan atau disiplin menyisihkan, dibutuhkan juga strategi dalam mengumpulkan dana darurat. Ya, teman-teman, di antaranya dimulai dengan menghitung rata-rata pengeluaran bulanan untuk mendapatkan jumlah dana darurat yang tepat. Jadi misalkan teman-teman punya pengeluaran dalam sebulan itu 3 juta, ya berarti harus dikalikan tadi. Yang belum memiliki tanggungan 3-6 bulan, yang memiliki tanggungan 6-12 bulan. Alokasikan sejumlah dana tetap dari penghasilan teman-teman. Misalnya 10-20% dari gaji bulanan sampai kurang lebih 10 bulan ke depan. Misalkan tadi teman-teman punya gaji 2 juta per bulan. Berarti kalau disisihkan 10-20%, itu kisaran 200-400 per bulan. Jadi teman-teman harus disiplin untuk mencapai dana darurat itu tadi. Lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu dan monitor terus dana tersebut ya. Kemudian tempat menyimpan dana darurat. Dana darurat seperti yang sudah saya jelaskan di atas hanya boleh diperuntukkan dalam keperluan darurat saja. Maka dari itu, dana tersebut harus disimpan di tempat yang aman ya, teman-teman. Baik aman dari maling atau perampok, tetapi juga yang paling krusial itu aman dari tangan usil kita sendiri. Kadang kita suka belanja ini, belanja itu, belanja sana, tau-taunya hilang, habis perlahan-lahan.
Jadi kita tidak bisa menyisihkan dana darurat tersebut. Maka dari itu dana darurat harus disimpan di rekening yang berbeda-beda dari rekening yang biasa teman-teman pakai ya. Selain itu juga harus dipisahkan dari instrumen investasi ataupun tabungan jangka pendek lainnya yang dimiliki. Dana darurat ini harus aman dalam risiko, maksudnya risiko fluktuasi pendek dan kegagalan risiko yang rendah, mudah diakses dimanapun, dan liquid atau mudah dicairkan. Nah, jadi tempat menyimpan ini saya sarankan teman-teman bisa menyimpan di bank digital yang bebas biaya bulanan, biaya administrasi per bulan. Kemudian kalau misalkan mau tarik atau transfer, itu gratis biaya transfer ataupun tarik, dan memiliki itu tadi kita sebut di instrumen yang berbeda, instrumen investasi yang berbeda. Mungkin teman-teman bisa simpan di investasi dalam jangka waktu yang pendek, katakanlah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari Bank Neo Commerce. Ini salah satu bank digital yang semua layanan administrasi itu dikasih gratis atau free. Dan juga untuk bunga deposito dan bunga biasa itu sangat tinggi sekali, kisaran 6-8% per tahun. Itu tergantung, kalau misalkan teman-teman pilih 1 minggu berarti bunganya 6-6,5% ya. Kalau 1 bulan 7-7,5% dan seterusnya. Dan bagusnya di Bank Neo ini punya kayak Neo World, kayak sejenis kita pelihara kucing, dan di situ kita dapat koin, dan koin tersebut bisa kita tukarkan dengan hadiah-hadiah yang disiapkan oleh Bank Neo tadi. Dan masih banyak lagi. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan kode referral saya untuk mendapatkan 25.000 dan bonus experience itu 10 juta sampai serta bonus mendapatkan sampai 24.000, dan nanti akan saya kasih di layar bawah sini untuk kode referralnya ya, dan juga di kolom deskripsi. Kemudian selain dari bank digital itu tadi, perlu diingat bahwa kalau misalkan kita punya siapkan dana darurat 20 juta misalkan, berarti setengahnya atau 50% itu simpan di bank yang mudah untuk kita tarik, artinya likuiditasnya mudah untuk dicairkan, dan sisanya itu bisa mungkin simpan di reksadana atau investasi lain, reksadana misalkan, obligasi misalkan. Dan saya sarankan untuk menyimpan di reksadana pasar uang yang mudah dicairkan hanya dalam waktu 3-7 hari. Dan untuk simpan di reksadana itu bisa menggunakan aplikasi Bibit, dan ini adalah aplikasi yang saya gunakan saat ini untuk menyimpan dana tabungan serta dana darurat yang akan saya pakai nantinya kalau memang kondisi seperti itu, dalam kondisi darurat. Nah, Bibit ini punya berbagai jenis produk investasi reksadana, baik itu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, bahkan reksadana saham dan campuran. Dan untuk masing-masing pembelian produk itu bisa dimulai dari harga 10.000 sampai 100.000, bahkan 1 juta sampai 10 juta. Itu tergantung dari produk investasi reksadana yang teman-teman pilih. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman juga mau, bisa bergabung dengan di kode referral saya dan mendapatkan bonus 25.000. Kan lumayan kalau dapatkan bonus 25.000, bisa dipakai untuk beli reksadana yang teman-teman pilih gitu. Itu nanti akan saya kasih link di bawah. Jadi begitulah strategi dari kita untuk mendapatkan atau menyisihkan atau menyiapkan dana darurat itu tadi. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung saya lebih memberikan banyak video mengenai investasi. Dan cukup sampai di sini. Assalamualaikum.